Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 247. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 249. Kami dari kelas 4B Kesehatan Masyarakat. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 4,1 magnitudo mengguncang kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rumah mengalami kerusakan berupa keretakan tembok. Hingga sejauh ini belum ada laporan resmi total kerusakan dan korban jiwa. Gempa berpusat di Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan. Warga berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi. Gempa yang berdurasi kurang lebih 3 detik ini dirasakan sekitar wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Beredar video amatir dari warga sejumlah rumah di berbagai kecamatan mengalami kerusakan. Dan kerusakan ini didominasi tembok yang retak hingga bagian plafon rumah. Halo teman-teman, kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi, di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau melihat lampu gantung yang bergeser atau jendela kaca yang bergerak. Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia karena wilayahnya yang berada di jalur Ring of Fire, jalur gempa bumi, sabuk Alpide berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik dan terdapat beberapa gunung berapi aktif. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik yang dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi reruntuhan, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan. Gempa tektonik merupakan salah satu jenis gempa yang sering terjadi di Indonesia, yang disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng akibat panas bumi yang menjalar ke atas. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan timbulnya pergerakan pada kerak bumi, sehingga lempeng pecah atau patah. Karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Lokasi kejadian berada di sekitar batas lempeng atau sesar aktif yang mengakibatkan terjadinya bencana, berpotensi terjadinya gempa susulan, belum dapat diprediksi dan tidak dapat dicegah tetapi dampaknya bisa diminimalisir. Gempa bumi menimbulkan dampak terhadap berbagai sektor. Dampak dari segi kesehatan yaitu peningkatan angka penyakit dan resiko komplikasi penyakit kronis. Akses ke pelayanan kesehatan yang terbatas akibat gempa bumi sehingga pengobatan terhambat. Timbulnya berbagai masalah kesehatan akibat bencana gempa bumi seperti flu, demam, diare, pusing, dan gatal-gatal. Selanjutnya, dampak dari segi sosial, yaitu timbulnya korban jiwa. Bencana gempa bumi beresiko menimbulkan adanya korban jiwa seperti cedera ringan hingga berat dan meninggal dunia. Lalu, hilangnya tempat tinggal. Guncangan yang disebabkan oleh gempa bumi dengan magnitudo yang besar atau titik pusat gempa yang dangkal dapat merusak tempat tinggal sehingga tempat tinggal tersebut tidak aman bahkan tidak layak untuk dihuni kembali. Lalu, gangguan psikologis. Masyarakat yang berdampak bencana beresiko mengalami gangguan psikologis seperti cemas, stres, dan trauma akibat dari kejadian gempa bumi tersebut. Selanjutnya, dampak dari segi ekonomi, yaitu kerusakan infrastruktur dan bangunan akibat dari bencana gempa bumi dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian finansial yang besar. Lalu, pemulihan pasca gempa bumi, kerusakan bangunan seperti sekolah, gedung perkantoran, tempat tinggal, dan sebagainya yang disebabkan oleh gempa bumi perlu diperbaiki kembali agar bisa digunakan kembali. Tetapi, biaya rekonstruksi yang diperlukan dapat menjadi beban ekonomi bagi pemerintah maupun masyarakat.
Oleh karena itu, kita perlu melakukan mitigasi sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana, guna mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi. Mitigasi sebelum terjadinya gempa bumi yaitu siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika sedang berada di dalam bangunan atau gedung, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, motor, dan sebagainya. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, papan reklame, serta mudah diakses untuk pertolongan kedaruratan. Menyelaraskan rencana kedaruratan keluarga kita dengan tetangga, lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, seperti kentongan atau sirine. Sepakati jalur evakuasi dan melengkapi rambu-rambu evakuasi, serta sepakati titik kumpul yang aman. Selanjutnya, mitigasi saat terjadi gempa bumi yaitu jika sedang berada di dalam ruangan, usahakan untuk tidak panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, berpegangan pada kaki meja atau furnitur yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika sedang berada di luar gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merundukkan kepala. Hindari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak, hindari retakan tanah. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Yang terakhir, mitigasi setelah terjadi gempa bumi yaitu jika sedang berada di dalam gedung, usahakan tetap tenang tetapi selalu waspada. Jika goncangan sudah reda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung dan jauhi bangunan yang sudah rusak karena berisiko runtuh akibat gempa bumi susulan. Jika sedang berada di luar gedung, jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan sebagainya. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, segera merundukkan kepala dan melindungi kepala.